Ya, hari ini akan kita ulas terkait dengan perkembangan ekspor dan impor Indonesia, di mana pemirsa neraca perdagangan Indonesia ini tercatat telah mengalami surplus selama 46 bulan beruntun. Kali terakhir neraca perdagangan mengalami defisit, ini adalah pada April 2020 lalu. Ya, nilai ekspor Indonesia pada Februari 2024 mencapai 19,31 miliar dolar Amerika atau turun sebesar 9,45% secara tahunan. Penurunan ini terutama bersumber dari ekspor non-migas sebesar 10,15% akibat penurunan ekspor batu bara, besi dan baja, serta minyak sawit. Moderasi harga komoditas dan penurunan volume perdagangan global menjadi penyebab menurunnya ekspor Indonesia ataupun ekspor non-migas pada periode Februari lalu. Di sisi lain, pemirsa, impor Indonesia di bulan Februari 2024 tercatat sebesar 18,44 miliar dolar Amerika atau tumbuh 5,84% secara year on year. Peningkatan impor didorong oleh sektor non-migas yang tumbuh 14,42% dan sektor migas sebesar 23,82%. Peningkatan impor ini ternyata dipengaruhi oleh kenaikan impor komoditas utama seperti bahan baku plastik, mesin atau peralatan mekanis, dan juga mesin atau perlengkapan elektrik. Ya, terkait impor, pemirsa, ternyata BPS juga mencatat adanya lonjakan impor dari barang konsumsi per Februari 2024. Komoditas apa saja yang berkontribusi pada peningkatan impor barang konsumsi? Berikut rangkuman informasinya. Badan Pusat Statistik mencatat impor barang konsumsi melonjak pada Februari 2024. Kenaikannya terjadi baik secara bulanan maupun tahunan. PLT Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengungkapkan nilai impor barang konsumsi per Februari 2024 sebesar 1,86 miliar dolar Amerika, naik 5,11% dibandingkan Januari 2024 dan juga meningkat 36,49% dibanding Februari 2023. Secara tahunan, nilai impor seluruh jenis penggunaan mengalami peningkatan dengan kenaikan terbesar pada kelompok barang konsumsi yang meningkat sebesar 36,49%. Barang konsumsi yang mengalami peningkatan secara year on year adalah serealia HS10. Kan serealia itu di dalamnya ada beras, ada gandum di situ ya. Jadi dan ini naik sebesar 164,60% karena ini juga salah satunya untuk menjaga pasokan di dalam negeri. Mesin perlengkapan elektrik dan bagiannya atau HS85 ini sebesar 118,40% dan alas kaki HS64 sebesar 87,57%. BPS merinci impor barang-barang konsumsi yang naik secara bulanan dipicu oleh kenaikan impor mesin atau peralatan mekanis dan bagiannya, kendaraan dan bagiannya, serta mesin atau perlengkapan elektrik dan bagiannya. Sedangkan impor barang konsumsi yang mengalami peningkatan secara tahunan didominasi oleh komoditas pangan yakni serealia yang mencakup beras dan gandum. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, terkait impor barang konsumsi, impor beras Indonesia kembali meningkat di 2 bulan pertama tahun 2024. Bahkan volume maupun nilainya meningkat secara bulanan. Ya, Badan Pusat Statistik mencatat volume impor beras di periode Januari-Februari 2024 ini mencapai 880.820 ton. Volume impor beras tersebut meningkat 93% secara tahunan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Adapun volume impor beras di Februari 2024 sebanyak 438.710 ton, sementara di Januari 2024 sebesar 442.110 ton. Sementara itu nilai impor beras Indonesia di 2 bulan pertama 2024 ini mencapai 564,61 juta dolar Amerika, meningkat sebesar 148,63% secara tahunan dibandingkan periode yang sama di tahun sebelumnya. Bila dirinci pada periode Januari-Februari 2024, impor beras Indonesia ini paling banyak berasal dari Thailand yang mencapai 59,11% atau sekitar 520.000 ton. Kemudian impor beras dari Pakistan sebesar 17,82% atau 156.000 ton dan dari Myanmar sebesar 14,34% atau 126.000 ton. Tak hanya beras, pemirsa, impor gula dan bawang putih pada Januari-Februari 2024 juga meningkat
dengan volume masing-masing 828 ribu ton dan 8,52 ribu ton. Ya, selain beras, gula, dan bawang putih, BPS juga menyebut soal impor komoditas lainnya yakni kurma. Ini tepat sekali momentumnya dengan Ramadan, sekaligus mengklarifikasi terkait impor produk kurma Israel. Seperti apa pernyataan BPS mengenai hal ini? Berikut informasinya. Badan Pusat Statistik memastikan tidak ada impor kurma Israel yang masuk ke Indonesia. BPS pun menjelaskan nilai impor kurma terbesar di Indonesia berasal dari Tunisia dengan pangsa sebesar 29,66%, disusul Mesir 28,35%, Iran 9,3%, Arab Saudi 8,61% dan negara lainnya sebesar 24,07%. Apakah ada impor kurma dari Israel? Tadi saya sudah sampaikan bahwa impor kurma terbesar tadi dari Tunisia, Mesir, kemudian Iran, Arab Saudi. Tidak ada impor kurma yang berasal dari Israel. Tidak ada. Ya, jadi ini kami mengklarifikasi tidak ada impor kurma dari Israel karena dari data BPS menunjukkan bahwa impor kurma terbesar kita adalah dari Tunisia. Yang kedua dari Mesir, yang ketiga dari Iran, dan yang keempat dari Arab Saudi. Berdasarkan data BPS, nilai impor kurma pada Februari 2024 mengalami peningkatan sebesar 3,52 juta dolar Amerika atau 25,77% secara bulanan. Sedangkan volume impor kurma naik 3,81 ribu ton atau meningkat 51,28%. Sementara itu terkait impor kurma, sebelumnya pada 10 Maret 2024, Majelis Ulama Indonesia menghimbau masyarakat agar tidak membeli produk yang terafiliasi dengan Israel, di mana salah satu produk yang dimaksud adalah kurma. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, sebagai perbandingan pemirsa, sepanjang tahun 2023 lalu, Indonesia mengimpor sebanyak 56,74 ribu ton kurma yang nilainya mencapai 80,52 juta dolar Amerika dari 24 negara di dunia. Ya, di tahun 2023 lalu, Mesir ternyata menjadi negara asal impor kurma terbesar ke Indonesia dengan total mencapai 21,3 ribu ton dengan nilai mencapai 23,03 juta dolar Amerika. Posisi kedua dipegang Arab Saudi dengan total volume impor mencapai 10,9 ribu ton. Uni Emirat Arab berada di urutan ketiga dengan volume impor sebesar 10,32 ribu ton. Kemudian di peringkat keempat ada Tunisia dengan 5,5 ribu ton dan Iran di posisi kelima dengan volume impor sebesar 4,9 ribu ton. Sementara itu di tahun 2023 Indonesia juga tercatat tidak mengimpor kurma dari Israel. Ya, adapun yang menarik terkait dengan impor kurma, pemirsa, di mana sebelumnya Majelis Ulama Indonesia sesuai Fatwa nomor 83 tahun 2023 ini mengimbau masyarakat Indonesia agar tidak membeli produk yang terafiliasi dengan Israel, di mana salah satu produk yang dimaksud adalah kurma. MUI pun meminta para pedagang agar tidak menjual kurma Israel kepada masyarakat. Meski demikian, MUI sendiri tidak pernah mengeluarkan daftar produk yang harus diboikot karena mendukung Israel. Ya, pemirsa, itu tadi sebagian catatan dari perkembangan ekspor dan impor Indonesia pada periode Februari 2024 dan kita harapkan memang surplus neraca perdagangan bisa terus berlanjut sekaligus upaya pemerintah untuk mendorong ekspor lebih besar lagi dan juga mendorong produk lokal untuk bisa go global bisa terus dilakukan. Dan pemirsa, kita cukupkan informasi di segmen ini, pastikan Anda masih bersama kami dalam IDX First Session Closing.